Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim. Amma ba'd. Ini saya masih agak termenung-menung nih. Mendadak khutbah itu mendadak ceramah. Harusnya Ustadz Labib, kemudian Ustadz Z, kemudian ini ibarat nggak ada rotan, akar pun nggak ada, ya udahlah, akhirnya serabut pun jadilah, gitulah kira-kira. Baiklah, saya mau melengkapi apa yang saya sampaikan dalam kultum pada hari Ahad yang lalu ya, tentang apa yang disampaikan oleh Ustadz Joko terkait dengan surat Al-Hadid ayat 22. Memang pada waktu hari Ahad itu agak panjang kalau untuk kultum, tapi agak pendek kalau untuk penjelasan yang lengkapnya. Jadi ini kita melengkapi apa yang sudah disampaikan. Jamaah rahimakumullah, Allah berfirman dalam surat Al-Hadid ayat 22 dan nanti di ayat 23-nya juga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allah yasir. Shadaqallahul adzim. Tidaklah Allah menjatuhkan memusibahkan musibah pada seorang, itulah kalau kata perkataannya ya, baik di bumi maupun tidak pada diri seseorang di antara kalian, kecuali itu sudah ada dalam kitab. Sudah tertulis dalam suatu kitab yang kalau ditafsirkan kitab Lauhul Mahfuz gitu ya. Min qabli an nabra'aha, sebelum kami menjadikannya. Ini ada kata baro'ah, itu berbeda seperti yang saya sampaikan waktu itu yang saya pelajari ya, berbeda dengan ja'ala, berbeda dengan khalaqa. Kalau khalaqa itu Allah menjadikan sesuatu dari ketiadaan, seperti Nabi Adam itu dari ketiadaan terus jadi ada. Kemudian kalau ja'ala itu menjadikan sesuatu dari bahan-bahan gitu ya, seperti mawaddah warahmah, ada bahan laki-laki, ada bahan perempuan ditimbulkan jadi ada dari bahan-bahan materi-materi gitulah. Nah kalau wa ana pro'aha, kami menjadikan itu baro'ah itu Allah menjadikan sesuatu yang sudah dituliskan terlebih dahulu, direncanakan terlebih dahulu dalam tanda petik tentunya dalam bahasa ini, karena sudah tertulis di kitab Lauhul Mahfuz. Kalau dalam kondisi manusia gitu ya, dalam konteks manusia itu seperti seorang arsitektur atau seorang insinyur, dia akan bikin bangunan itu sudah ada besteknya dahulu, ada perencanaannya dulu. Itu seperti itu, sudah ada gambarnya dahulu dan seterusnya. Nah ini untuk menggambarkan bahwa itu betul-betul sudah tertulis di Lauhul Mahfuz, tertulis di dalam kitab sebelum kejadiannya berlaku. Dan yang seperti itu bagi Allah mudah saja ya. Inna dzalika 'alallahi yasir. Nah ini ayat kan perlu hati-hati betul gitu ya untuk mengertiin gitu, karena kalau tidak bisa fatal nanti kita itu. Mengapa? Nanti harus ada yang bertanya-tanya, kalau begitu kenapa lagi kita mesti berusaha, atau semuanya sudah ada dalam kitab? Kalau begitu kenapa Allah menjadikan saya seperti ini? Saya seperti ini sudah dalam kitab. Kalau begitu kenapa saya dibiarkan oleh Allah bergelimang dosa? Kan sudah ada dalam kitab. Ini kan jadi fatal. Ini mesti kalau istilah saya pelan-pelan gitu ya, memahaminya supaya tidak keliru, karena kalau keliru bisa fatal betul. Jamaah rahimakumullah, apa yang menimpa kita termasuk bahkan perbuatan kita, kalau dalam satu sisi, dalam satu perspektif namanya, itu memang sudah tertulis di dalam kitab Lauhul Mahfuz. Saya ambilkan padanan dari ayat ini, yaitu dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda. Ini saya bacakan terjemahannya saja. Nabi Adam dan Nabi Musa itu suatu saat bertemu, kemudian mereka itu berdebat, debat pendek saja tapi tercatat di dalam hadis Sahihain. Nabi Musa berkata kepada Nabi Adam, wahai Adam, engkau adalah ayah kami, tetapi engkau telah mengecewakan kami dan mengeluarkan kami dari surga karena kesalahanmu. Kata Nabi Musa kepada Nabi Adam, nyalah-nyalahin gitulah. Ibaratnya kalau bapak dulu nggak begitu ya, kita semua nggak seperti ini, gitulah kira-kira gitu kan, kalau bahasa kita gitu lah. Nyalah-nyalahin orang tua gitulah. Ya kan memang Nabi Adam orang tua kita semua kan. Maka Adam menjawab, wahai Musa, Allah telah memilihmu dengan firman-Nya dan menuliskan Taurat untukmu dengan tangannya. Kemudian, apakah engkau mencelaku atas sesuatu yang telah Allah takdirkan kepadaku sebelum Dia menciptakan aku? Ya, saya ulangi bagian yang terakhir ya. Apakah engkau mencelaku atas sesuatu yang telah Allah takdirkan kepadaku sebelum Dia menciptakan aku? Berarti sudah ada dalam
kitab. Kan begitu, sama dengan hadis tadi itu kan sudah ada dalam kitab. Maka Adam mengalahkan Musa dalam perdebatan itu. Diulang lagi kata-kata ini oleh Rasul. Maka Adam mengalahkan Musa dalam perdebatan itu. Ini ada dalam hadis Sahihain, hadis Bukhari dan hadis Muslim, riwayat Muslim. Nah, ini satu sisi, ya. Jadi apa yang terjadi pada kita, termasuk perbuatan kita, kalau bagi Allah mudah saja, itu semuanya supaya mudah bagi kita memahami, sudah ditulis. Itu bahasa yang metafor untuk kita memudahkan memahami saja, gitu ya. Baik ya. Nah, saya ingin menyampaikan jamaah sekalian, ini masalah perspektif. Masalah dari mana kita melihat sesuatu yang perlu kita berhati-hati. Saya mencoba mendalaminya itu, kita gunakan di dalam Al-Quran menurut para ulama itu, ada yang namanya prinsip al-masani. Segala sesuatunya itu ada jodohnya, baik dalam hal iringan ataupun dalam perlawanan. Nggak ada yang dalam segala sesuatunya ciptaan Allah itu yang tidak ada duanya, tidak ada. Ya. Al-masani adalah pola berpasangan dalam Al-Quran, yang disebutkan dalam Al-Quran, di mana segala sesuatu memiliki pasangan ataupun lawannya. Ya, jadi tidak ada yang ciptaan Allah itu yang satu aja, pasti ada pasangan atau lawannya. Bahkan yang namanya Al-Fatihah itu ayat yang berulang-ulang, tidak ada ayat yang berulang-ulang digunakan, ada yang tidak. Allah berfirman dalam surat Yasin ayat 36, Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Maha suci Allah yang telah menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan, ya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi, dari sisi mereka sendiri maupun dari sesuatu yang mereka tidak ketahui. Artinya, kalau toh kita melihat ini kok kayak tidak ada pasangan, itu boleh jadi kita belum menemuin. Ya, boleh jadi kita belum menemuin. Misalnya iman dengan kufur, itu berlawanan, itu nggak bisa disatukan itu. Ketika ada kekufuran, iman hilang. Ketika ada keimanan, kufur menyingkir. Gitulah. Itu nggak mungkin diakurkan, itu dua hal itu. Surga dengan neraka nggak bisa diakurkan. Kemudian malam dan siang. Kalau datang malam, hilanglah siang. Datang siang, hilanglah malam. Laki-laki dan perempuan, maka nggak ada itu LGBT itu dalam konsep Al-Quran. Nggak ada. Nggak ada itu. Bagaimana dengan munafik? Munafik itu, kalau munafik itu sudah menyangkut masalah akidah, dia itu kafir dengan kondisi sakit. Jadi lebih parah lagi gitu, karena sifat destruktifnya lebih parah. Ya. Kemudian dalam dunia ciptaan Allah yang lain di bumi ini misalnya ya, itu kita mengenal bagi yang mendalami ilmu pengetahuan alam, ada elektron, ada positron, ada proton, ada antiproton, ada neutron, ada antineutron, dan terakhir ini agak susah difahami, ada materi, ada antimaterinya. Ya, ini memang masih sangat terbatas. Mungkin ini yang dimaksud Allah maupun dari sesuatu yang mereka tidak ketahui. Jadi antimateri ini masih dalam, kalau bahasa orang kedokteran itu masih in vitro begitu ya, Dokter Bambang ya. Jadi masih dalam lab gitu ya. Karena apa? Karena yang namanya antimateri ini nggak bisa bersinggungan dengan materi. Jadi dia dibuat dalam bentuk yang sampel kecil sekali, diletakkan dalam suatu kotak yang tidak ada udaranya, karena udara adalah materi, dibuat dia berada di tengah, konon begitulah ceritanya begitu ya. Nah, ini kalau bersinggungan dengan materi akan saling membinasakan, terjadi mungkin lebih dahsyat dari nuklir. Ya, itu seperti itu. Jadi semua itu ada pasangannya. Hanya Allah lah sang penciptanya yang ahad. Nggak ada lagi itu saya. Di luar itu Allah menciptakan berpasang-pasangan. Nggak ada yang tunggal. Begitu. Ya, jadi laisa kamitslihi syai'a. Allah itu saja yang menciptakannya, itu saja yang tidak ada pasangannya, tidak ada duanya, tidak ada perumpamaannya, ya, tidak ada bandingannya. Yang lain-lainnya itu ada. Memang begitulah sudah qadarullahnya. Demikian juga dalam hal perspektif waktu. Ya, ini menyangkut masalah perspektif waktu. Ada namanya perspektif waktu al-madi, perspektif waktu lampau. Ada namanya perspektif waktu al-mudhari, perspektif waktu yang akan berlaku, yang akan berlangsung. Ketika tadi saya ngomong awal-awal, sampai sebelum saya ngomong detik ini, itu sudah al-madi. Yang akan saya omongkan sekarang ke depan, itu al-mudhari. Ketika saya akan diminta, itu masih al-mudhari. Kemudian saya duduk dan sekarang saya ngomong, yang tadi itu sudah perspektif waktu al-madi. Jadi ada, tidak sendirian namanya ayat 22 Al-Hadid, dia juga ada pasangannya juga. Sesuatu yang nggak bisa diakurkan kalau kita tidak pandai-pandai menempatkannya. Apa itu dalam konteks ayat ini? Segala sesuatunya telah disebutkan dalam kitab sebelum terjadi, ya, itu kita sebut sebagai perspektif waktu al-madi. Dan namanya adalah perspektif waktu al-mudhari, yaitu sebagaimana tertulis dalam Al-Quran dan surat Al-A'raf ayat 11, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim.
dan masih banyak lagi gitu ya. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan mereka sendiri. Ini yang namanya perspektif al-mudhari. Ketika kita berpikir yang sudah terjadi, al-madi, kita berpikir semua sudah tertulis. Tidak ada yang tersisa atau yang tertinggal. Semuanya saja, kullu, semuanya saja. Tapi ketika kita berpikir apa yang akan kita lakukan, semua itu terserah kita. Faman syaa'a falyu'min, wa man syaa'a falyakfur. Terus bagaimana dengan dosa? Ya tetap saja ada yang namanya hukuman. Ya tetap saja ada yang namanya neraka, surga. Jangan kemudian kita mengatakan, kan sudah tertulis, berarti kan saya mestinya ya tidak usah masuk neraka gitu. Ya tidak begitu. Itu cara berpikir al-mudhari, harus berpikir tentang apa yang bisa kita ikhtiarkan, kita lakukan. Tidak bisa kita berpikir secara al-madi untuk hal-hal yang akan datang. Tidak boleh, hancur itu nanti cara kita hidup. Atau kebalikannya, jangan berpikir secara al-mudhari terhadap apa yang sudah terjadi. Ini yang kemudian melahirkan apa? Melahirkan kalangan Jabariyah dan kalangan Qadariyah. Jabariyah itu kalangan yang berpikir apa-apa itu sudah ditetapkan. Manusia itu dipaksa oleh Allah, nggak punya usaha, nggak punya ikhtiar. Itu seperti itu, sehingga nggak usah ngapa-ngapain, ya sudah. Pokoknya hidup asal hidup aja, kan semuanya sudah ditakdirkan Allah. Surga neraka sudah digariskan. Ini yang cara berpikir, harusnya berpikir al-mudhari, perspektif waktunya, tapi dia berpikir secara perspektif waktu al-madi. Keliru. Ada juga yang kebalikannya, aliran Qadariyah. Mungkin ada yang bertanya, aliran Qadariyah ini adalah aliran yang berpikir segala sesuatunya itu tergantung manusianya. Loh kok Qadariyah, bukankah takdir itu Allah gitu kan? Loh ini maksudnya begini, Qadariyah itu maksudnya dialah yang menentukan dirinya sendiri gitu loh, mengkodarkan dirinya sendiri gitu loh, mentakdirkan dirinya sendiri. Allah nggak ikut-ikut, Allah lepas tangan. Ini juga kebingungan namanya. Kalau dalam bahasa Nabi, ini majusinya umat itu begini nih orangnya. Ya, itu nggak benar dua-duanya. Ahlus sunnah wal jamaah, kita ini semua nggak membenarkan satu pun dari dua tadi. Kita nggak boleh berpikir Qadariyah maupun berpikir Jabariyah. Kita harus pandai-pandai menempatkan diri. Seperti Nabi Musa, kata Adam tadi, ya, satu sisi dia menerima, ya kan? Satu sisi dia menerima bahwa itu adalah sudah merupakan takdir Allah. Dia berbuat salah, dia diturunkan, itu sudah takdir Allah. Tapi Nabi Adam juga terima bahwa dia harus dihukum, dia juga bertobat, dia juga berdoa. Itu juga kita harus terima dengan kondisi kita. Tetapi kita juga harus berdoa kalau bersalah, bertobat kalau bersalah, bersyukur kalau beruntung. Itu yang al-madi, dan satu lagi al-mudhari. Jangan kacau di sini. Kalau dalam padanan atau dalam perumpamaan yang mikro gitu ya, yang kecil saja, seperti kita itu nonton film gitu ya. Kita nonton film kan ada dua perspektif kan? Ya, Ustaz Hadid ya. Satu perspektif kita di depan bioskop, di depan layar. Satu lagi apa perspektifnya? Dari sudut mana kita bisa menonton, Ustaz Hadid? Di belakang layar. Ya kan? Yang kita sebut apa? Behind the screen. Di depan layar kita ngikutin gitu. Wah, soalnya mungkin kita ikut nangis, kita ikut gembira, kita ikut marah, dan sebagainya. Di belakang layar, oh gitu doang toh, sudah ada sutradaranya. Coba kalau kita nonton film, lagi seru-serunya, terus kita bilang, udah nggak usah ikut nangis itu ya. Di sebelah itu ada sutradara pegangin payung atau apa gitu ya. Ya nggak, itu ya ambiar itu, nggak ada seru-serunya lagi. Itu contoh yang paling kecil saja, sekedar untuk memudahkan kita memahami. Gitu. Penolong kita memahami. Begitu juga laku hidup kita itu. Ada perspektif al-madi, ada perspektif al-mudhari. Secara umum kita harus bersikap hidup kita itu secara al-mudhari, tapi kalau sudah lewat, kita harus berpikir dari perspektif al-madi, segalanya sudah dituliskan. Mengapa Allah dalam tanda petik menyampaikan informasi ini? Gitu ya. Likaila Allah menyampaikan. Agar kalian tidak bersedih, likaila taksau ala ma fatakum, agar kalian itu tidak bersedih atas apa yang lepas, luput dari kalian. Kita mengejar sesuatu, kebahagiaan, kita mengejar gelar, kita mengejar makan, kita mengejar apapun lah gitu ya kan, mengharapkan sesuatu gitu kan, jodoh apapun lah itu ya kan, terus tidak tercapai dengan kata-kata Allah, dengan firman Allah tadi itu, bahwa segala sesuatunya dituliskan sudah sebelumnya di kitab, agar kita itu tidak risau, taksau, tidak risau. Waduh, ampun deh, kok ini amat sih hidupku. Misalnya gitu lah, itu namanya risau, kecewa berat gitu. Jangan. Ya, sedih-sedih sedikit aja lah gitu ya. Tak sama fatakum, ya, lepas dari kalian, ya bisa kalian raih. Wala tafrahu bima atakum.
Dan juga jangan kalian itu euforia, terlalu gembira atas apa yang kalian dapatkan. Gitu loh. Ngertiin dong gitu kira-kira Allah tuh, kamu tuh jangan sombong karena berhasil, tapi juga jangan kemudian sengsara gara-gara gagal, gara-gara nggak mencapai apa yang kalian dapatkan. Ini bocoran gitu kalau bahasa manusia itu dan tanda petiknya itu bocorannya itu seperti itu, alasan Allah menyampaikannya itu. Jadi jangan digunakan untuk kepentingan yang lain. Kita membayangkan perspektif amati itu cukup untuk itu saja. Allah sudah membatasi untuk itu saja. Jangan kemana-mana. Ada yang kemana-mana cara berpikirnya. Kalau itu terjadi pada dirinya, terus dari ngamut terlalu menyalahkan diri sendiri. Ya, kalau misalnya dokter gitu ya, dia mau operasi nggak berhasil, itu berhari-hari mikirin kok gagal ya gimana ya kok bisa. Padahal saya yakin betul seharusnya ini masih bisa saya tolong. Mestinya masih bisa hidup. Wah, kecewa sekali. Kalau orang pengusaha sudah jelas tertulis dalam tender, dalam pengumuman tender dia yang menang, tahu-tahu dibatalkan. Wah, kecewa sekali. Wah. Atau kalau orang sudah mau akad nikah gitu ya, sudah tunangan, sudah khitbah gitu kan, lamaran, sudah diterima, tahu-tahu berubah. Itu kalau orang-orang yang seperti ini nggak tahan-tahan dengan ayat ini kan, wah bisa kecewanya dahsyat itu. Itu kalau kecewa pada diri sendiri. Begitu juga bisa juga kita kecewa pada orang lain. Bisa kita pukul dia, kita bunuh dia dan sebagainya. Ya, jadi apa? Allah dalam tanda petik menyampaikan informasi ini gitu ya kan, hanya untuk supaya kita tidak risau ya, tak saw ala ma fatakum, atas apa-apa yang kalian tidak sanggup mendapatkannya, dan tidak kemudian tafrohu, kalian itu terlalu senang gitu ya, berbangga hati terhadap apa yang kalian bisa dapatkan. Kemudian Allah sampaikan, Allahu la yuhibbu mukhtalun kafur, kula mukhtalun kafur. Allah nggak suka dengan orang-orang yang menyombongkan diri, dia mengandalkan amalnya ataupun dia mencela amalnya sebegitu dalam. Tidak boleh kita mencela amal kita sebegitu dalamnya, seperti lebih-lebih lagi kita membanggakan amal kita sebegitu hebat. Karena tahulah, wahai manusia, semua sudah ada dalam kitab, sudah tertulis dalam kitab. Likailah, itu dalam bahasa Arab, itu sendiri sudah untuk. Kemudian al-kai itu agar. Jadi kalau secara, ini bukan taukid ya kalau yang saya baca itu, tapi secara semantik gitu ya, ilmu bahasanya itu memang jadi agak kayak ada pemuatan gitulah. Tujuannya itu agar, ya sudah agar itu ya sudah tujuannya, tujuan itu agar gitu. Ya, jadi al-madhi itu takdir Allah sudah tertulis di Lauhul Mahfuz, manusia harus menerimanya. Sementara kalau al-mudhari, dari takdir yang telah terjadi, manusia harus belajar untuk tidak larut dalam kesedihan maupun euforia berlebihan dalam menghadapi masa depan. Itulah intisari dari dua ayat ini. Ini sejalan dengan hadis dari Suhaib radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, sungguh menakjubkan urusan orang beriman. Sesungguhnya seluruh urusannya adalah kebaikan, dan itu adalah tidak dimiliki oleh siapapun selain seorang mukmin. Mengapa demikian? Mengapa Rasul bersabda demikian? Jika ia mendapatkan kebahagiaan, dia bersyukur. Bersyukur itu berarti apa? Ingat kepada Allah. Kan begitu. Kalau bersyukur pada dirinya sendiri itu ya nggak bersyukur lah itu. Itu namanya tafrohu. Dia membanggakan dirinya. Ya, yafroh. Kemudian jika dia di tempat kesulitan, ya bersabar. Kenapa dia bersabar? Karena tahu dia sudah diuji oleh Allah. Kembali kepada Allah juga gitu loh. Jadi bersyukur karena Allah, bersabar karena Allah juga. Maka itu juga baik baginya. Hadis riwayat Muslim 2999. Itu seperti itu. Jadi tidak ada bagi orang Muslim itu harusnya, bagi orang yang beriman itu harusnya tidak ada yang melangut, yang sengsara berlama-lama, itu nggak ada. Atau yang bahagia berhari-hari, itu nggak ada juga. Oh, cerita sana, cerita sini, cerita sana, cerita sini. Hebatnya dirinya membesarkan anaknya lulus dari kampus Harvard University, nggak ada cara hidup seperti itu, nggak berlaku pada kita. Bagi orang yang beriman itu nggak berlaku begitu. Demikian halnya kebalikannya, nggak ada juga yang mencela-cela nasib kita. Kok aku ya cuma jadi maaf ya batur misalnya gitu, nggak perlu gitu. Nggak seperti itu cara hidup kita itu, cara hidup orang beriman. Atau nggak perlu kita kok dulu jadi pengusaha hebat kok sekarang cuma gini aja, atau kita dulu jadi jenderal bintang 4 kok sekarang kok nggak ada bedanya dengan seorang kopral. Nggak ada yang begitu cara berpikirnya, nggak ada. Karena sadar penuh gitu ya, dia itu segalanya sesuatunya di genggaman Allah gitu. Nah jadi ayat 22 surat Al-Hadid tadi itu jangan digunakan secara keliru, itu intinya. Di luar itu kita harus senantiasa lebih banyak berpikir secara al-mudhari. Faman yakfur
fal yakfur, amal ya'mal. Barang siapa fal yu'min, fal yu'min. Barang siapa ini beriman, ya beriman. Itu seperti itu. Kemudian kita dalam konteks atau perspektif waktu al-mudhari harus berpikir menjauhi neraka, mendekatkan diri kepada surga. Kemudian kita harus berpikir bagaimana bisa berjumpa dengan Allah kelak. Itu semuanya pakai ikhtiar. Ikhtiar itu wilayahnya mudhari, fi'il mudhari. Itu seperti itu. Ya, kalau mau dibilang ya sekarang ini kita pengajian di sini jumlahnya, duduknya semua sudah ada. Itu fi'il madinya atau al-madinya. Tapi kalau nanti Ustaz Turba akan pindah pada saat akan pindah itu mudhari'nya gitu. Semuanya itu senantiasa yang sudah terjadi itu sudah tertulis. Yang akan ikhtiar kita, terserah kita. Allah tidak akan merubahnya sebelum kalian merubahnya. Begitu loh duduk persoalannya itu. Ya. Jadi kita jangan sampai masuk dalam satu aliran yang ditentang oleh golongan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan, yaitu Jabariyah maupun Qadariyah. Jangan sampai ke sana. Naudzubillah min dzalik. Karena salah satu itu yang manapun dari dua itu, keduanya menghancurkan hidup kita, menghancurkan akidah kita, menghancurkan iman kita. Ya. Nah, karena ini memang hanya pengganti dari pengganti, tentu materinya tidak bisa disiapkan agak lebih panjang gitu ya. Ada pertanyaan? Tidak ada, jadi sudah paham semua gitu kan. Jadi waktunya Pak Hujan, saya bingung mau ngomong apa lagi. Sudah, kalau ada yang mau menambah silakan. Waktu itu saya diprotes dari ibu-ibu, kok nggak diberi kesempatan bertanya atau berbicara. Mungkin yang kali ini pada ibu-ibu dulu, Mas Hadis. Silakan, mungkin dari ibu-ibu. Ada yang bertanya ibu-ibu? Atau ada yang disampaikan? Silakan, ini masalah yang krusial gitu ya. Coba ke belakang sana aja. Kadang kalau ditanya nggak dijawab, tapi kalau dikasih mic bicara gitu. Ibu-ibu dengar, ibu-ibu, ibu-ibu. Nah. Nggak ada. Ya, dari bapak-bapak sekalian silakan. Ya, dari Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang ya bahwa memahami ayat 20 dari surah 22. Ya, 22. Ada beberapa kalimat yang muncul di kepala saya, tapi mungkin saya ingin menyampaikan tentang kata sabar. Sebetulnya pertanyaannya mungkin klasik ya. Ada nggak sih sebetulnya batas kesabarannya? Yang mestinya dari konsep Islam gitu. Ya. Karena kita nggak tahu bahwa apa yang kita lakukan ini apakah sudah takdir atau belum gitu, kita nggak tahu kan. Ya, makanya ada sama-sama Edison katanya melakukan eksperimen sekian kali sampai akhirnya dia menemukan sesuatu gitu ya. Karena katanya mungkin sabar gitu. Tapi kita nggak tahu bahwa ujung daripada kesabaran dia adalah menemukan sesuatu. Baik, pertanyaan sederhananya, konsep Islam tentang kesabaran itu, ya, apakah memang kita harus sabar sampai titik tertentu, atau kita harus sabar karena berdasarkan feeling bahwa memang sudah saatnya kita pindah ke lain cara misalnya. Mau sampai kapan gitu? Baik. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini baik sekali ya. Semoga bisa menjawab ya. Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan itu. Yang pertama, sabar itu tidak ada batasnya. Yang kedua, batas segala sesuatu perbuatan itu syariat. Misalnya begini, kita dijahatin orang gitu ya, untuk menjelaskan pertama dan kedua tadi itu ya, sebelum nanti menjawab yang ketiga ya. Kita dijahatin orang, pertama kita sabar. Kalau orang Jawa mengatakan pertama kali ngalih, kan gitu, minggir gitu kan. Kedua, kita itu kemudian ngalih, terus apa, ada 3 itu. Yang terakhir ngamuk, yang saya tahu itu, yang kedua saya nggak ingat gitu. Pokoknya habis ngalih, terus pokoknya tetap diam, terus kemudian marah besar gitu lah. Kita itu, sabar itu nggak seperti itu. Sabar itu nggak ada batasnya kok. Yang kedua, sabar itu pada kali pertamanya. Itu sabda Nabi gitu. Yang namanya as-sabr itu pada saat detik awal itu, pada kesempatan pertamanya. Reaksi kita seperti apa? Itulah yang dimaksud dengan sabar dalam hadis Nabi itu. Yang lain itu apa? Siasat mungkin maksudnya, ikhtiar mungkin maksudnya, rencana mungkin maksudnya. Itu seperti itu. Sabar itu pada detik pertama itu. Misalnya kita ditabrak jujur, ngucapin apa kita waktu itu? Nah, itu disitulah diuji kita ingatnya Allah itu seperti apa. Ada orang yang Allahu Akbar, Masya Allah, Astagfirullah, itu boleh jadi waktu itu dia bagus sabarnya. Tapi ada yang langsung marah merajalela. Sabar, masih aja ngamuk. Itu seperti itu. Atau begini, awalnya ngamuk-ngamuk, dia tuh, sabar, udah gak sabar namanya.
Ya, itu namanya bukan sabar. Udah bisa maaf ya. Kalau bahasa Jawa itu maaf, misuh-misuh gitu ya kan. Terus tak sabar-sabar. Itu udah nggak sabar namanya, tidak benar sabar seperti itu. Ya, sabar itu kali pertamanya, reaksi spontannya. Itulah sabar. Ya, di luar itu planning, rencana. Kalau nggak pas, coba cari rencana lain. Karena itulah ini masuk wilayah syariat. Mau apa kita? Mau mendahulukan yang mana? Itu wilayah syariat. Bukan lagi ngomong sabar kita. Lagi pula yang kedua, ketika kita sabar itu, kita harus menyadari ini sudah takdir Allah kejadian ini. Wala apa? Wala takso nama wala takso ma'atakum wala takso bima wala takso likalai takso aduh kok tiba-tiba lupa. Likalai takso apa? Ayat 23-nya. Likaila ta'saw ala ma fatakum. Ya. Jangan menjadi risau, menjadi penasaran dengan apa yang menimpa kita. Itu seperti itu maksudnya. Sudah terjawab dengan 3 jawaban tadi ya. Cukup ya. Alhamdulillah, terima kasih. Saya sudah deg-degan saja, jangan-jangan ngawur jawaban saya. Ada lagi? Mau Pak, saya pun mau bertanya? Tidak? Alhamdulillah, sebetulnya saya memang juga tadinya berencana itu untuk tidak mengikuti pengajian karena saya mau ke Subang pagi-pagi sekali janjian dengan orang. Tapi sudah takdir saya datang sini. Tetapi sebetulnya saya punya pilihan tadi itu untuk tidak diiyakan, kan gitu kan? Nah, gitu cara berpikir itu. Sekarang saya mau mengatakan tadi itu sudah takdir saya itu menerima. Kalau sudah terjadi, maka itu takdir. Takdir begitu loh. Tapi kalau belum terjadi, Pilihan. seperti dalam surah Al-Anfal itu, Nah, ada makna yang sama. nah, Bahwa seseorang itu hanya yang mendapatkan sesuai dengan apa yang diusahakannya. iya. Jadi apa namanya dalam perspektif yang akan datang, kita wajib. Ikhtiar. Iya. Betul. Yang didapatkan itu adalah Sesuai dengan apa yang diusahakan. Betul sekali. Betul sekali, Ustaz. Apa namanya itu sama dengan yang tadi. Allah tidak akan merubah nasib seseorang. Iya. Dia sendiri akan merubah. Iya. Jadi memang sangat bagus sekali. Ini juga penjelasan dari rukun iman yang ke-6. Betul sekali. Rukun iman yang ke-6, iman kepada takdir. Takdir yang baik maupun takdir. Takdir sesuai dengan konsep Allah SWT. Iya. Nah, Saya kira demikian. Iya. Saya kira ini akan menjelaskan kepada kita semua. supaya tidak penasaran gitulah dengan ayat ini. Demikian dari saya seluruh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya, saya kira begitu. Dan saya berharap sudah menjadi takdir saya untuk pamit sekarang. Ya, baiklah. Kita berdoa bersama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf kan sampai bisa surup ya.